warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu adzim. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini setelah kita dapat salat berjamaah subuh bersama, pertama-tama mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita masih dapat diberi nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Tak lupa selawat dan salam mari kita untukkan kepada junjungan kita, orang yang paling mulia di muka bumi ini, orang yang paling sempurna di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya yang agung, dan juga kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid Al-Madinah, seperti biasa di pagi hari ini kita akan mengadakan pengajian rutin yang akan nanti dituntun atau oleh guru kita. Tapi sebelum kita membuat pengajian kita, mari kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita Al-Quran Bapak Ustadz Ali Sadi, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi alafa baina qulubina asbahna bi ni'mati ikhwana nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah jamaah salat subuh rahmatullah. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk sama-sama menikmati lezatnya salat subuh jamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita, zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Habibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah menjalankan syariatnya yang pada akhirnya semoga kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah Allah, jadi alhamdulillah pagi hari ini kita akan melanjutkan bab terkait dengan keutamaan orang yang bertauhid atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena sejatinya bahwa apa yang kita kerjakan, baik sholat kita, zikir kita, taklim kita adalah untuk ziyadatul iman. Jadi salah satu untuk merawat iman adalah dengan taklim, dengan ibadah, dengan mendengar nasihat. Karena sekali lagi iman itu sifatnya fluktuatif kata Nabi. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang ya. Bertambah dengan masa ketaatan, maka berkurang dengan maksiat. Maka apa yang kita kerjakan hari ini, pagi ini, insya Allah itu bagian upaya ikhtiar kita untuk memupuk nikmat iman agar trennya naik terus, jangan sampai turun. Baik ya Allah, pada pekan yang lalu ya terkait dengan ciri-ciri orang yang bertauhid, ciri-ciri orang yang beriman. Pertama adalah kemarin yang namanya ruhut talbiyah. Orang tersebut bersemangat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman, bertauhid, dia ciri tadi ruhut talbiyah. Dia bersemangat untuk memenuhi undangan Allah. Nah, kemarin undangan Allah ada berapa macam kemarin? Ada berapa? Ada 3 ya. Pertama adalah panggilan azan. Ya, itu panggilan yang sehari 5 kali minimal kita dipanggil oleh Allah untuk sholat ya, maktubah. Yang lagi-lagi yang bisa melaksanakan orang yang beriman. Kalau nggak punya iman, malas dia ya. Tidur lagi misalnya. Kenapa? Ini pentingnya iman ya. Dia bersemangat, diundang pada Allah dengan adab, datang ke masjid sholat. Itu orang beriman cirinya begitu. Yang kedua adalah panggilan yang namanya haji dan umroh ya. Itu panggilan ya. Kalau haji sifatnya rutin tahunan ya. Kalau umroh kapan saja, itu panggilan Allah ya. Nah itu juga berat kalau nggak punya iman. Kenapa? Dia akan mengeluarkan hartanya, tenaganya, waktunya untuk ibadah di tanah suci sana. Orang yang beriman mudah untuk menumpang Allah. Yang ketiga panggilan ya, apa? Kematian ya. Kematian itu tiap hari kita melihat sekitar kita ya. Ini panggilan yang nggak ada tanda-tandanya, nggak ada woro-woronya. Kalau sholat ada tanda-tandanya, waktunya udah ditentukan ya. Termasuk ibadah haji juga sudah tentukan waktunya dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau mati ada nggak tanda-tandanya? Nggak ada. Kemarin tuh hari Selasa ya, pengurus DKPDH Pak Denny ya, saya nggak pernah dengar sakitnya. Tahu apa? Meninggal, langsung kena stroke, meninggal. Umur masih usia 50-an lebih gitu kan. Sehat badannya. Ya lagi-lagi nggak ada yang tahu nih, mati itu nggak ada tanda-tandanya. Karena apa kata Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang jelas mati hal yang pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang terpenting adalah tadi, karena nggak ada tanda-tanda, kita mempersiapkan bekal terbaik kalau mati nanti. Kita sering mendengarkan hadis yang sangat masyhur ya. Apa kata Nabi Yadzul Ma'idah, salah satu yang mengirim mayit ada 3 hal. Ini diingetin terus ya. Apa yang pertama kata Nabi? Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amalu, dan amalnya. Yang 2 akan pulang kalau tadi di kubur ya. Keluarga kita, harta kita akan kembali ke rumahnya. Wa yabqa wahid, yang setia dengan kita yang 1, amal. Maka jamaah sekalian, kita harus persiapkan ya, teman terbaik kalau meninggalkannya amal kita, yang setia amal kita. Kemarin ada cerita ya, orang yang sudah 12 hari dikubur ya, ternyata dia hidup lagi ya dengan izin Allah tentunya. Dia menceritakan bagaimana kejadian dalam kubur, bagaimana kejadian ketika dicabut nyawanya, dimandikan sampai dia melewati seluruh sakit. Dikisahkan seperti itu. Orang masih hidup di Bandung ya.
dan persis seperti kisah Isra Mi'raj Nabi gitu. Yang hampir lah ya gitu. Ini artinya apa? Ini kejadian banyak, tentunya bukan satu orang saja, orang yang sudah meninggal dihidupkan lagi. Ini sebagai pelajaran, pasti ada hikmahnya. Kita harus persiapkan kajian sekalian. Jadi ini 3 panggilan ya yang harus kita penuhi ya dalam kehidupan kita. Tadi panggilan adzan, panggilan haji umroh, dan panggilan kematian. Dan yang kedua, ciri orang yang bertauhid, ciri orang yang beriman adalah yang namanya tadi ruhul ibadah. Dia ruhul ibadah dia semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, apa? Tidak ada ya Tuhan, dia menolak bentuk Tuhan yang dia ibadahi illa isbat, dia tetapkan hanya Allah. Sehingga orang yang bertauhid dia hidupnya tahu betul, punya visi ya. Sebagaimana dalam ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang yang beriman dia punya konsep, punya visi hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia punya namanya semangat untuk beribadah kepada Allah gitu. Itu ruhul ibadah orang beriman seperti itu. Dan lagi-lagi kalau bicara ibadah, kita sering ya disampaikan oleh para kiai, para ustadz, termasuk para ulama, termasuk ya pada Imam Ibnu Taimiyah itu pernah menyampaikan makna ibadah secara luas. Ya, ibadah itu nanti bukan hanya ibadah makruh, ya ada ibadah yang mana luas. Ya. Kata Imam Taimiyah adalah al-ibadah huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa yardahu. Jadi kata Imam Taimiyah, ibadah adalah sebuah nama yang mencakup likulli segala sesuatu yuhibbuhu yang dicintainya wa yardahu dan diridhai Allah minal aqwal wal a'mal, baik berupa ucapan maupun perbuatan, al batinan wa zahirah, baik yang tersembunyi maupun yang zahir. Jadi kata beliau, iman itu tadi, ibadah itu adalah segala sesuatu yang tadi dicintai, diridhai oleh Allah ya, baik berupa ucapan maupun perbuatan amal, yang nampak, batinan, yang tersembunyi atau yang zahir. Jadi maknanya sangat luas sekali jamaah sekalian. Jadi enak sebenarnya sesuatu itu kalau orang punya ilmunya, jadi benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau bekerja, kita mau dagang, kita mau olahraga, mau apapun tadi, kalau itu niatnya sesuatu yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, apakah ibadah? Termasuk ketika kita ngobrol, kita akan beribadah. Kalau yang keluar adalah hal-hal yang Allah ridhoi, cintai. Tapi kalau sesuatu itu Allah benci, ghibah, ngadu domba, maka sebaliknya Allah murka, seperti itu. Jadi ini makna ibadah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah tadi, makna yang luas teman sekalian. Nah, jadi kalau orang yang beriman tadi, dia punya ruhul ibadah, semangat beribadah dalam segala hal. Nah, kemudian dalam ibadah ini kita sering ya, mari kita ingatkan kembali tentang syurutu qabulul ibadah, syarat-syarat terima ibadah ya. Pertama adalah ikhlas ibadah itu. Jadi orang yang ibadah kalau nggak ikhlas maka timbulnya akan dosa. Nah, maka nama dari kata kalimat la ilaha kalimat ikhlas. Karena pada konsepnya adalah Allah sebagai tujuannya yang dia ibadahi. Maka syarat pertama adalah ikhlas. Ya. Walaupun memang nanti ada niat. Ya. Nah, niat ini kan menurut ulama ya tadi untuk memiliki 2 makna. Pertama ya membedakan ibadah satu dengan yang lainnya, misalnya sholat subuh dan zuhur kan berbeda ya, maka ada niat tadi untuk membedakan. Nah, kemudian juga membedakan maksud dalam mengerjakan tadi. Nah, yang dimintai Allah adalah ibadah itu ikhlas tadi, ya, ikhlas karena Allah.
Karena tanpa ikhlas tadi sebaliknya berdosa. Maka termasuk kalau orang misalnya sholat ya karena ingin dipuji ya ria ya, dosa. Ada juga orang yang meninggalkan maksiat karena ingin dipuji juga sama dosa. Bisa diajak bermain judi, nggak mau misalnya. Tapi tujuan kan beda orang tuh, dia orang baik misalnya. Sebenarnya juga dosa. Jadi segala sesuatu tadi, baik sebuah ketaatan atau maksiat, ya akan diberi pahala kalau lillah tadi, la ilaha illallah. Karena kita sudah sering ya diingatkan. Kata Allah, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Jadi Allah yang berfirman, Inna anzalna ilaikal kitab, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kitab Al-Qur'an bil haqq, yaitu dengan benar. Jadi apa yang dalam pasti benar jemaah sekalian ya. Dari Al-Kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Quran itu semuanya benar, hak, nggak ada yang salah. Kalau kita melakukan satu saja ayat, kita telah keluar dari keislaman kita. Jadi kita harus meyakini Quran semuanya benar. Ya, kenapa? Karena Allah yang menurunkan. Nah, kemudian kata Allah, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ya. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ala lillahi dinul khalis, kata Allah ya. Ingatlah hanya kepunyaan Allah kamu ya, agama yang bersih dari syirik. Jadi agama ini adalah agama yang khalis, yang bersih dari segala bentuk kesyirikan. Maka kita sering tuh ada sebuah kisah yang dalam hadis Muslim. Ada 3 golongan yang nanti pertama kali saya neraka. Ya. Saya dengar ceritanya ya. Itu pertama adalah orang yang mati syahid. Ya, dia mati syahid. Dia nanti di akhirat akan dipanggil sama Allah. Ya, terkait dengan ya syahidnya. Dia tanya ya, terkait dengan mati syahid. Ketika ditanya apa, dia bilang, saya mati syahid karena apa? Saya karena ya tadi karena berjuang karena Allah ya. Kata Allah, bohong, kamu mati syahid karena bilang agar pemberani. Maka apa? Syukurkan diri saya neraka. Yang kedua adalah orang yang belajar agama ya. Belajar Quran, ditanya dengan nikmat tersebut. Dia cerita, saya belajar karena Engkau ya Allah ya. Bohong, kata Allah, kenapa? Kamu belajar Al-Quran agar dibilang qori. Kamu belajar agama biar dibilang alim ya. Dan itu juga kamu dapatkan tetap di dunia. Syarat juga kata Allah. Yang ketiga adalah orang yang dermawan ya. Bagaimana dengan dermawannya? Dia cerita, saya dermawan karena Engkau ya Allah. Bohong, kata Allah. Kenapa? Kamu agar dibilang apa? Berinfak, agar dibilang dermawan, murah hati dan sebagainya. Dan kalau didapatkan ya, menghormati dunia, maka disyukurkan dalam neraka. Nah, yang tadi menyebabkan neraka dan tadi dia beramal bukan karena Allah, karena ingin tadi pujian dari manusia aja sekalian. Maka betul ya, dari syaratnya harus ikhlas. Apapun ya, inilah yang harus kita jaga hati kita ini, ikhlas tadi ya. Memang mudah diucapkan, prakteknya kan butuh butuh perjuangan ya, butuh kesungguhan ya. Ini jemaah sekalian. Jadi terkait dengan ibadah tadi ya, tidak cukup dengan semangat ya, tapi harus ada tadi ikhlas, niat yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian yang harus. Nah, terkait dengan tadi ruhul ibadah tadi ya, selain ikhlas juga harus ada yang namanya satu tadi ya, ada sesuai dengan syariatnya. Caranya harus sesuai dengan syariatnya. Sholat itu kan bukan semangatnya sholat, tapi bagaimana kita harus melihat cara ibadah. Ini belajar mengenai urusan periat terkait dengan kayak sholat. Itu penting jelas sekalian. Jadi bukannya semangat sholat ya, tapi tanpa ilmu. Jadi kata Allah terkait dengan
syarat kedua adalah bahwa kalau ibadah diterima ya harus sesuai dengan syariat. Dalilnya apa? Wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'uhu kata Allah. Dan bahwasanya kami ya perintahkan ini yaitu apa? Jalan yang lurus mustaqim. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Artinya ini Allah sudah memberikan syariat ini, maka harus beriktibar kepada siapa? Kepada baginda Nabi. Jadi nggak boleh ngarang misalnya. Fattabi'u, ikuti Nabi. Wala tattabi'us subul, ya, janganlah mengikuti tadi jalan-jalan yang lain. Ya. Al-sabili dari jalan Allah. Dzalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Nah, ternyata jalan yang tadi akan mencerai beraikan kamu ya. Nah, yang demikian itu diperintahkan agar kamu bertakwa la'allakum tattaqun. Jadi kembali jemaah sekalian, jadi ibadah itu akan diterima kalau tadi punya semangat ikhlas dan juga sesuai dengan syariatnya. Dan itu akan terjadi kalau kita punya ilmu, maka penting kita belajar untuk tadi memahami syariat biar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekalian, jadi ini terkait dengan semangat orang yang punya iman, bertauhid, dia punya namanya ruhul ibadah, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga, ciri orang yang bertauhid. Ciri orang yang punya iman adalah dia punya namanya ruhut tadhiyah. Dia semangat untuk berkorban. Nah, karena kita kemarin sudah bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya ya. Dia dalam menimba apa? Karena tadi siap berkorban. Dan itu semua apa? Karena iman. Ibrahim pindah dari Syam ke Mekah itu kan apa? Karena iman berita Allah. Siti Hajar juga ditinggal suaminya rela karena iman, yakin Allah tidak akan membiarkan. Semuanya karena iman tadi. Dan mengorbankan, Ibrahim mengorbankan putranya yang sudah dia rindukan kedatangannya, ternyata ketika remaja ini perintah sembelih kan tadi pengorbanan. Jadi ternyata orang beriman harus berkorban ya. Orang haji tadi ya, mengorbankan hartanya, bayarnya mahal ya, ongkosnya, tenaganya, korban. Nah, ini jelas sekalian. Jadi orang yang beriman itu tadi ya, dalam dirinya itu punya semangat berkorban. Berkorban tadi dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita kerjakan ya pasti ada konsekuensi pengorbanan ya. Jadi setiap penunaian perintah Allah syariat pasti menuntut pengorbanan, baik korban harta, jiwa, waktu, ya itu pasti akan ditunaikan. Ini yang jelas tadi ciri orang yang beriman, bertauhid itu dirinya punya semangat untuk berkorban ya. Kalau misalnya tanpa iman, wah nggak mungkin ya menunaikan perintah Allah ya, apalagi yang tadi ya bisa mengeluarkan harta atau bahkan nyawanya ya. Ketika ada panggilan jihad, coba kalau orang beriman dia tidak akan mau berperang. Kenapa? Karena nyawa taruhannya. Tapi karena panggilan iman, ya dia siap untuk memenuhi panggilan Allah. Ini jemaah sekalian, jadi ada 3 hal yang barangkali menjadi ciri orang yang beriman. Ciri orang yang bertauhid adalah tadi. Pertama, dia memiliki semangat ruhut talbiyah, semangat untuk memenuhi panggilan Allah dalam segala hal. Tubuh dalam diri semangat. Ya. Yang kedua adalah ada ruhul ibadah, semangat beribadah. Dia hobi, dia senang beribadah kepada Allah dalam segala hal, baik ibadah yang mahdoh maupun ghairul mahdoh. Yang jelas tadi
Cara umum ibadah adalah ikhlas dan sudah syariat. Dan yang ketiga adalah dia punya semangat terhut taliyah, semangat untuk berkorban, ya, berkorban dengan harta, dengan jiwa, ya, waktunya dia terbiasa gitu menikmati. Sebagai contohnya keluarga Nabi Ibrahim, ya, termasuk ya kita kaumnya Nabi Muhammad juga meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini barangkali jamaah sekalian yang perlu kita hidupkan. Jadi lepasnya kita belajar tauhid, kita belajar bab iman, karena kita akan menumbuhkan tadi semangat untuk tadi menyembah Allah, semangat beribadah dan semangat berkorban. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Ini kebetulan saya ada ini apa? Itu anaknya Pak Kisno ya, mau menikah. Saya suruh wakil keluarga di sana pagi-pagi. Mungkin barangkali ada waktu 10 menit, 5 menit ada yang mau bertanya atau menambahkan maka dari materi. Ya, itu komando ini hidangan batin dan lahir ya. Silakan ada yang mau bertanya atau menambahkan. Oke, bahkan ada mau nambah ceritanya. Itu di waktu sholat Jumat kita kan dari terakhir. Nah, ketika azan udah kemana kan sholat diutamakan sholat masih kita menjawab azan dulu. Sedangkan setelah azan kan udah ceramah tidak diperbolehkan ada kegiatan. Baik, pertama gini, ada sebuah hadis ketika ada kumandang adzan kita menjawab adzan ya, menjawab adzan ya, terus kemudian berdoa. Kenapa? Sudah pintu syafaat kalau kita menjawab adzan berdoa Allahumma dan seterusnya. Itu ada syafaat dari baginda Rasul. Nah, kemudian bagaimana kalau ketika di masjid ya kan masuk kali adzan ya kita tadi dengarkan azan dulu ya, sampai selesai dan doa. Nah, kemudian adab di masjid memang ada namanya tahiyatul masjid ya. Jadi dulu Nabi pernah menegur sahabat yang langsung duduk saat yang duduk ya. Jadi ada adabnya dalam kita terkait dengan ini, tinggal kita menyesuaikan Pak ya, karena kita udah berbarengan khotbah misalnya, artinya sholatnya rukunya saya dipercepat. Itu tetap dia dapat pahala tadi tahiyatul masjid ya, karena tadi menghormati masjid. Dan Nabi pernah memerintahkan kecuali ini ya, misalnya yang nggak boleh lagi begini memberi salam karena akan mengganggu ya ini. Tapi kalau yang itu kalau baru sholat Jumat atau masalah itu Nabi pernah mengingatkan jangan langsung duduk itu situ. Walaupun sedang Nabi hendak ceramah ya, pernah dalam keadaan seperti itu. Itu terkait dengan tadi ya, adab di masjidnya itu tadi. Jadi dia langsung duduk sholat dulu baru. Memang sholatnya jangan lama-lama karena kan tadi untuk mereka juga mendengarkan khutbah. Gitu. Jadi jangan sampai waktunya, kan ada orang biasa normalnya mungkin 5 menit dengan yang dia tunaikan tahiyatul masjidnya. Pernah ada seperti itu ya, gitu kan. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi barangkali tersangka dan nambahin asal. Ya silakan. Pak Peri, ada mau nanya? Habis tuh. Baik, terus kalian
kita sekali lagi yuk kita semua kuatkan iman kita, belajar tauhid tadi biar kita tadi punya semangat untuk ya melibatkan Allah, punya semangat dalam ibadah dan punya semangat untuk berkorban. Karena ketiga dia adalah indikasi orang yang bertauhid beriman. Tanpa ada pengorbanan kita tidak akan ke masjid, ya. Tidak akan melakukan perintah nama, malas, ya. Setan maunya begitu. Tapi kalau karena iman kita ada semangat. Kenapa? Kita meyakini kita semua pasti akan mati, dan kalau mati nanti ada pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita mati tadi, teman kita hanya amal yang menemani kita dari mulai alam barzah dan selanjutnya. Dan yang menjawab nanti adalah amal kita, ya bukan karena mulut kita. Amal menjawab nanti ya, menjadi saksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya kita ada kesempatan untuk beribadah, silakan beribadah ya secara luas tadi. Insya Allah nggak ada yang sia-sia. Makanya ketika kita olahraga, ketika kita bertetangga, berbicara, kita harus hati-hati. Ini kalau saya ngomong kira-kira manfaat apa tidak ya, kira-kira akan menyinggung perasaan orang apa tidak. Kenapa? Karena tadi akan terkait dengan ibadah tadi. Ya, kalau misalnya hanya sia-sia dengan diem ya, karena Nabi sudah berikan peringatan ya. Ciri orang yang beriman itu kalau berbicara yang benar, kalau kan dengan diem. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Ini barangkali sebagai rambu-rambu buat kita. Jadi kalau orang beriman ya tadi ternyata harus bisa menjaga lidah kita, lisan kita dari perkataan yang tidak bermanfaat. Baik, demikian yang sekalian tausiah pada pagi hari ini, mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita semuanya dalam hidup yang singkat ini, karena kita kan rata-rata sudah tadi ya balita ya, baru muter ke atas ya, harus persiapkan bekal ya, untuk kalau tadi meninggal nanti. Demikian ya yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kita pada pagi hari ini sudah kita membahas dengan keimanan tauhid. Yaitu yang pertama tadi panggilan sholat, yang kedua panggilan haji, yang ketiga maut. Nah yang maut ini saya ingin menambahkan sedikit ya. Saya benar-benar cerita waktu itu Nabi Sulaiman mengadakan rapat. Nah, ngadain rapat, ada seorang tamu di depan. Nah, dia melihat seseorang, liatin terus dia tanya, wahai Nabi Allah, tuh orang kok ngeliatin saya mulu sih, kayak gitu. Nah, pas itu tamunya itu pulang, ya Nabi Allah, saya pulang dulu. Ketika pulang, sahabat itu menanya, wahai Nabi Allah itu siapa sih? Dia bilang itu Nabi Malaikat Maut. Dia ngeliatin saya mulu kata gitu. Tolong dong saya ketakutan nih, bawakan saya gini. Dia panggil itu angin itu kan di Sulaiman bisa bicara dengan siapa aja. Dibawa tuh angin ke kanan ke kiri ke sana ke sana. Akhirnya di tempat yang aman. Dia bilang, wah saya udah aman ya. Nggak tahu deh, malaikat mautnya ada di depan muka. Nah, mau kemana kamu lari ya? Gitu. Akhirnya dia gitu. Sampai kapanpun kita di mana saja, mamanya kita lagi mancing, kita lagi apa, kalau sudah mengajarnya itu udah sampai, itulah gitu. Jadi ya itu sebagai yang bawah maut itu tidak bisa prediksi. Demikianlah tausiah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah
subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka